Atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, sejak tanggal 25 Mei 1811, ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Karapyak atau Dayakolot sekarang itu akhirnya dipindahkan ke kawasan yang berada di sekitaran alun-alun pusat kota Bandung sekarang ini. Adapun jumlah penduduk di kawasan ibu kota Bandung yang baru dibangun kala itu adalah baru sekitar 300 kakak atau 1.800 jiwa saja. Namun jumlah itu pun akhirnya terus bertambah seiring dengan mulai dibangunnya kawasan hutan sebagai perkebunan dan pemukiman. Terlebih setelah itu, Dr. De Wilde, seorang bekas pembantu pribadi Herman Willem Daendels yang kemudian diangkat sebagai asisten residen atau gubernur wilayah, sempat memiliki pemikiran untuk memindahkan pusat residen dari Cianjur ke kota Bandung tersebut. Sehingga atas usulannya itu, maka pada akhirnya pun sempat dibangun Gemeente Sepan Bandung atau Gedung Balai Kota sekarang, di mana gedung tersebut pada awalnya adalah merupakan tempat kediaman controller dan kemudian asisten residen tersebut. Setelah Bupati Raden Adipati Wiranata-Kusuma II wafat pada tahun 1829, akhirnya sempat digantikan oleh seorang putranya, yaitu yang bergelar Raden Adipati Wiranata-Kusuma III. Dan setelah Adipati Wiranata-Kusuma III, pada periode 1846 sampai 1874, Bupati Bandung dijabat oleh Dalem Bintang atau Adipati Wiranata-Kusuma IV. Di mana pada masa kepemimpinan Bupati Adipati Wiranata-Kusuma IV ini, sejumlah sarana penting di kota Bandung pun akhirnya sempat dibangun, yaitu seperti pembangunan Gedung Pendopo dan Masjid Agung pada tahun 1850, pembangunan sekolah guru dan pangreureuf praja, atau yang pada tahun 1866 namanya lebih dikenal dengan Sekolah Menak dan Sekolah Raja. Serta pada tahun 1867 sempat pula dibangun Gedung Pakuan, atau yang kini menjadi tempat kediaman bagi Gubernur Provinsi Jawa Barat itu. Pengganti Adipati Wiranata-Kusuma IV adalah Raden Adipati Kusuma Dilaga. Dan setelah beliau wafat pada 1893 diganti oleh Bupati Martanegara. Memasuki tahun 1905, penduduk kota Bandung ada sekitar 48.390 jiwa, yaitu yang rinciannya terdiri dari 41.049 orang pribumi, 2.199 orang Belanda, 3.703 orang Cina, dan 95 orang Arab dan Timur asing lainnya. Sehingga karena melihat dasar perkembangan pembangunan sarana dan juga jumlah penduduknya yang kian pesat itu, maka atas kebijakan dari Gubernur Jenderal Belanda
J.B. Panhurst, sejak tanggal 1 April 1906, kawasan Kota Bandung itu sempat ditetapkan sebagai gemeente atau kawasan yang mulai memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kebutuhan pemerintahannya tersendiri atau kawasan yang otonom. Di mana sejak saat itu pemerintahan Kota Bandung menjadi terpisah dari pemerintahan kawasan Bandung yang dikepalai oleh seorang bupatinya itu, yaitu yang kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang gementeran atau wali kota, yang kala itu jabatannya disebut asisten residen atau porjiter gementeran. Namun sejak tanggal 1 Juli 1971, pemerintahan Gemeente Bandung tidak lagi dijabat oleh asisten residen, tapi oleh seorang burgermeister, di mana burgermeister yang pertamanya adalah B. Kops. Sejak 1 Oktober 1926, sesuai dengan SK Gubernur Jenderal tertanggal 27 Agustus 1926 nomor 3 atau Steenblad 1926 nomor 369, maka status Kota Bandung tersebut akhirnya kembali diubah, yaitu menjadi Stadgemeente atau dengan sebutan Haminte Kota Bandung. Dan sejak 15 Agustus 1950, Haminte Kota Bandung atau Stadgemeente itu akhirnya diubah dengan sebutan Kota Besar Bandung. Namun, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, sebutan Kota Besar Bandung itu pun akhirnya sempat pula kembali diganti, yaitu menjadi Kota Praja Bandung. Dan dengan surat edaran Wali Kota Kepala Daerah Bandung bernomor 637 tertanggal 9 Maret 1966, sebutan Kota Praja tersebut akhirnya diubah menjadi Kota Madia, di mana nama tersebut terus berlaku hingga sekarang.